bagaimana kita mengoperasikan ini ya, menjalankan ini. Minggu lalu kita juga sudah membahas ini ya di sini ya, di database ini. Nah, ini database cicilan ya. Hari ini kita bahas mengenai query table ya, query table. Ini mungkin nanti akan ada tugas ya, tugasnya merancang database dan melakukan query-query ya. Ya, misalnya lebih ini ya. Nah, kacau. Ya, muter gini ya. Ya, kebetulan muter gini ya. Jadi nggak selalu muter ya relasinya, karena kemarin menyederhanakan aja ya. Terdiri dari 3 tabel dan 3 relasi. Jadi ada 6 ya. Dengan demikian kita sudah bisa tentukan ya relasinya ini. Baik, kita akan mulai ya membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan nantinya di program. Untuk membuat program kita tentu saja memberikan data ya. Di dalam ini ya kita berikan data supaya kita bisa mengoperasikan ya. Nah, sebelum membuat aplikasi biasanya juga sudah ada datanya, bukan cuma sekedar relasi ya. Kalau nggak ada datanya, kita sulit untuk mengembangkan sistem, nantinya kemana-kemana gitu ya. Nah, untuk itu kita masukkan data dulu ya, kita masukkan acak ya, sembarang aja datanya, yang penting nantinya query-nya benar ya. Jadi kita bahas mengenai query table ya. Di dalam query itu ada beberapa cara ya. Pertama kita bisa query satu table ya, query table, atau beberapa table di sini ya. Nah, jadi bisa 2 tabel dan 1 relasi, 3 ini juga bisa, atau seluruh relasi ini juga relasi ini juga bisa kita query ya, tergantung dengan request atau permintaan atau sistem yang akan kita buat nantinya. Jadi untuk itu kita berikan data dulu ya. Kita identifikasi di sini yang pertama kita berikan data adalah entitas. Entitas itu ada 3 di sini ya, pelanggan, toko, dan barang. Pelanggan, toko, dan barang. Biasanya ini yang pertama kali harus ada dulu ya. Itu kita masukkan dulu misalnya pelanggan. Ya, kita berikan data ya. Misalnya nama pelanggan Budi. Alamat Balikpapan. Apa user misalnya 4 user ya, 4 pembeli misalnya. Kita masukkan dulu. Ya. Apa ini? Duplicate entry for primary key. Oh, ini tadi ada yang keliru. Oke. Kita cek. Yang pertama kayaknya kita harus masukkan 1 dulu ya. Ya sudah ada ini ya. Ya. Ya, berhasil.
Ini tampaknya harus dipancing dulu ya, walaupun mungkin strukturnya adalah oh nggak ada ya, ini apa namanya, ini ya apa namanya, auto incrementnya nggak di set ya. Nah, kita cek dulu ya, kita set dulu auto incrementnya origin key constraint, oh keliru ya berarti ya. Kita oke, sementara kita berikan dulu ya, di pelanggannya kita berikan dulu constraint. Jadi constraintnya karena ada relasi ya. Oke deh. Sementara kemudian pelanggan sudah barangnya kita masukkan sini. Ini kayaknya juga sama ya, auto incrementnya nggak ada ya, nggak ada. Kita cek auto increment, coba sih. Nah ini orang juga cing kolom di barang ini karena ada bridging constraint ya, cicilan. Kita abaikan dulu ya, kita abaikan dulu. Penting kita isikan dulu. Jadi kita perbaiki di awal ya. Kemudian ini masukkan dulu datanya. Nama barang misalnya shampoo. Nah, ini sabun. Nah, kemudian odol. Barang. Kemudian toko, nama tokonya biasanya satu ya, nama tokonya satu. Oke. Masukkan di sini di toko Budi Mulia. Alamat Balikpapan. Ya. Ya. Nih. Kemudian relasinya tadi apa? Relasinya ini ya. Pelanggan mencicil, berarti dia harus membeli dulu ya, membeli dulu barangnya apa, misalnya barang membeli dulu ya, insert, jadi pelanggan, ini ya, Budi Sudarsono, beli barang apa, sabun mandi ya, kemudian Indra Kusuma, beli barang sikat gigi. Oke. Jumlahnya belum ditentukan ya, kita masukkan dulu aja. Kemudian pelanggan mencicil tadi sudah. Berikutnya adalah mencicil ya, mencicil. Toko menyediakan barangnya ada yang disediakan semua. Taruhlah ada 4 barang ini tidak disediakan semua ya. Yang disediakan adalah sabun mandi dan sikat gigi misalnya gitu ya. Yang disediakan adalah sabun mandi dan sikat gigi. Ini sabun mandi, jadi tokonya Budi Mulia, ya. Dan sikat gigi, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian pelanggan mencicil tadi ya, mencicil. Nah, kalau mencicil berarti jumlahnya besar ini ya, taruhlah gitu ya. Mencicil berarti jumlahnya besar. Yang kurang apa ini? Cicil ya. Nah. Cicil berarti kita insert sini, insert. Jadi pelanggan Budi Sudarsono tadi beli di Budi Mulia, tanggal cicilannya kemarin.
Ya, statusnya belum lunas. Terus kemudian interest Suma tadi di cicilannya berapa? Suma hari Minggu. Ini hari apa nih? Senin ya? Sabtu ya? Sabtu ya. Lunas. Dua barang yang dibeli tadi sudah lunas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita buat pertanyaan ya. Latihan query tabel. Satu tabel ya. Pertanyaan pertama adalah ada berapa pelanggan yang terdaftar. Nah, ada berapa? Jadi ini count ya, count. Tapi jangan, ini agak sulit nih pertanyaan ini. Nanti count belum ya. Tampilkan semua pelanggan yang terdaftar. Nah, ini ya. Kalau sudah, pertanyaan kedua adalah ada berapa pelanggan. Ketiga adalah tampilkan semua barang yang tersedia, yang tercantum di dalam sistem. Jadi semua barang ya, semua barang, baik itu yang dijual ataupun yang belum dijual. Baik yang dijual ataupun yang belum dijual. Ketiga adalah, yang keempat adalah tampilkan barang yang yang tersedia di toko saat ini. Ya. Barang yang tersedia, jadi kan ada semua barang ya, sudah ada. Nah, sekarang barang yang saat ini tersedia, ya, saat ini yang tersedia tadi ya. Kemudian yang tersedia saja, berarti ini multi query ya. Kalau sudah gini multi query. Tampilkan, jadi ini multi query-nya kita tunda ya, Nah, multi query kita bahas nanti. Tampilkan barang tadi sudah, toko ya, toko yang menjual barang. Nama toko yang menjual barang. Yang multi table-nya kita bilang ya. Jadi kita bahas dulu query table. Query table itu satu table ya. Di multi table-nya belakangan. Bagaimana ini semua kita tampilkan ya. Nah, kalau sudah, nanti latihan banyak table, multi tabel. Ya. Nah, berikutnya adalah untuk belajar query ya. Untuk belajar query memang kita bisa menggunakan ini ya. Memang kita bisa mengetikkan SQL ini ya. Bisa aja kita ketikkan ini. Tapi untuk saat ini saya akan mengajak Anda untuk bermain di konsol ya. Konsol apa itu Pak? Klik aja di sini PowerShell. PowerShell. Windows PowerShell. Nah, ini. Kenapa kalau kita bermain ini? Nah, karena ini apa namanya, kita ingin
nantinya Anda hafal sintaks-sintaks gitu ya. Jadi hafal, harus dihafalkan. Iya, memang harus dihafalkan. Paling tidak Anda mengenal perintah-perintahnya ya, perintah-perintahnya. Karena penting ya, karena ketika Anda membuat pemrograman nantinya ya, itu Anda akan banyak bersentuhan dengan query-query ya. Tapi kalau Anda hanya sekedar untuk mencari hasilnya saja, mungkin dengan klik-klik gini aja mungkin bisa ya. Ini kurang bagus, seperti orang belajar matematika ya, belajar matematika anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kalau pusing matematika ya bermain kalkulator. Nah, oleh guru-guru kan nggak boleh ya. Kamu masih kecil misalnya, jangan main kalkulator dulu. Nah, kamu harus hitung-hitung dulu, gitu, supaya bisa gitu ya. Nah, nanti kalau sudah hitungannya banyak ya, maka Anda akan diberikan kalkulator gitu ya. Nah, kalkulator baru diberikan di usia apa SMA ya. SMA itu pun masih kecil ya. Dulu itu saya juga baru bermain kalkulator itu ketika kuliah ya, baru ketika kuliah itu baru diberikan kalkulator. Nah, kalau masih SMA dulu kalkulatornya masih acak-acak ya, hitung-hitungan sederhana. Jadi kalau sekarang kalkulatornya ada kalkulator saintifik gitu ya. Nah, kurang lebih anak SMA sekarang juga bermain kalkulator saintifik. Nah, itu SMA. Kalau SMP masih belum bisa ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu ya. Itu juga dengan ini Anda disarankan untuk main coding dulu ya. Nah, ini Anda bermain di PowerShell itu. Caranya mari kita bermain ya. Nah, CD, kemudian di ini SAM ya, SAM. Kemudian ini MySQL. Ya. Kemudian ketik pin ini ya. Nah, termasuk ini ya. Nah, sudah kita masuk ke MySQL-nya ya. MySQL. Perintahnya untuk masuk, perintahnya gini. MySQL usernya namanya root ya. Nah, password P sini ya. Root P ya. Enter. Mana? Oh, gitu ya. Nah, ini kayaknya belum jalan MySQL-nya ya. Nah, kita ketik dulu ya. MySQL apa namanya? SAM ya. SAM-nya dinyalakan dulu ya. SAM-nya dinyalakan dulu. Nah, sudah nyala atau belum ya? Kita ketik run ya. Ini kayaknya ini bentuknya ke masuk ke ini apa namanya? Cukup mesh. Ini sudah jalan ya. Nah, ini harus dijalankan dulu SAM-nya ya. Karena tadi masuk ke apa namanya? Ke administrator ya. Nah, ini masuknya ketika administrator, maka kita juga masuknya harus ke administrator ya. Jadi nggak boleh ini ya, SQL was not found. Ya. Oke, kita masuk ya. Nah, kita exit dulu ini, exit. Ya, di sini exit, kita masuk ke lewat administrator. Nah, ini run as administrator. Ini tempat saya ya. Kalau Anda mungkin cukup run biasa bisa ya. Tergantung Windows-nya ya. Ya. Ketik SAM, nah, SAM, kemudian MySQL, nah ini bin. Nah, ya. Kemudian kita masuk sini MySQL, root itu usernya ya. Nah, localhost-nya nggak perlu ya. Nah, masuknya juga error ya, was not found, but that's location Windows PowerShell. Oh, nggak mau kayaknya ya. Harus pakai CMD, Pak. Oh, gitu ya. Ya, jadi kita pakai ini ya, komen ya. Nah, gini ya. Ya. Kayaknya nggak mau ya. Ada YouTube nih. Jadi, SAM. Coba ya. SAM, kemudian MySQL.
kemudian print. Ya. Apa sih? SQL U root P. Ya. Nah, ini baru bisa ya. Nah, ternyata pakai komen ya. Nah, gedein dulu. Nah, tempat saya passwordnya kosong ya. Kita enter. Nah, ini langsung masuk ya. Nah, masuknya ke MariaDB ya. Ini masuknya ke MariaDB, tapi kita loginnya pakai MySQL. Kemudian kita melihat isi database. Kalau di sini ya, kalau di sini untuk melihat isi database, diklik gini aja sudah muncul ya. Nah, ini isi database-nya. Bagaimana dengan perintah ini? Ya, kita ketik aja nih show databases ini ya. Nah, ini isinya yang sama ya, seperti ini ya. Jadi perintahnya tadi klik. Nah, di sini kan nggak ada perintahnya show databases, nggak ada ya. Nah, kalau di sini perintahnya adalah show databases, maka semuanya muncul database-nya, ya, kelas-kelasnya ini. Kemudian kita bagaimana caranya memilih? Nah, ini Anda nggak bisa keklik ya. Nah, untuk memilih salah satu ya, memilih salah satu, misalnya ini DB cicilan tadi ya, nah, DB cicilan. Maka Anda ketikkan use ini ya, use DB, nggak bisa di ya, cicilan. Nah, use DB cicilan. Ya, use gunakan DB cicilan. Kemudian kita enter ya. Jangan lupa diakhiri titik koma ya. Enter database change, berarti kita sudah masuk ke database cicilan ini ya. Database cicilan. Kemudian kita ingin melihat isi tabelnya. Isi tabelnya ada apa aja gitu ya. Kita show tables gitu, pakai S ya, banyak jamak ya. Show tables gitu ya. Jamak, ada berapa banyak gitu tabelnya. Terus kita enter. Nah, ini ada 6 baris, 6 barang, 6 tabel ya. Lalu kita jawab soalnya tadi ya. Soalnya adalah tampilkan semua pelanggan yang terdaftar. Tampilkan semua pelanggan yang terdaftar. Untuk menampilkan semua pelanggan berarti disesuaikan dulu ukurannya. Ya, supaya soalnya kelihatan. Ya. Sip. Tampilkan semua pelanggan yang terdaftar, yang tercantum. Jual barang. Nah, dari sini tampilkan nomor 1 ya, tampilkan semua pelanggan yang terdaftar. Nah, perintahnya adalah DML ya, jadi gunakan perintah ya. Kalau ini jawabannya adalah gunakan perintah DML. Nah, DML itu apa? Data manipulation. Ya. Ini DML. Jadi ada kalau yang create ya, membuat tabel, membuat database itu kita sebut DDL ya, data definition. Kita mendefinisikan dulu tabelnya ya. Baru kemudian kita membuat, implementasikan. Terus kemudian terkait dengan operasi yang ada di dalam database ya, kita sebut sebagai DML ya. DML, DDL, silakan dibaca kembali di materi tentang DDL dan DML. Ya. Jadi saya to the point ini ya,
tampilkan semua pelanggan yang terdaftar. Berarti perintahnya adalah select ya ini ya. Perintahnya adalah select. Jawab. Perintahnya adalah select. Select. Nah, select nama kolomnya, tapi kita kalau nggak hafal nama kolomnya, kita tambahkan di sini asterisk ya, atau wildcard ya. Nah, kemudian from tabel, nama tabelnya pelanggan, berarti pelanggan. Nah, yang akhiri titik koma ini. Nah, jawabnya. Kita ketikkan di sini ya, select ya, bintang from pelanggan. Diakhiri titik koma. Ingat ya. Enter. Nah, ini isi seluruh tabel. Kebetulan ada 3 tabel saja, 3 kolom ya, 3 kolom. Nah, seluruh penggunanya tampil semua. Dalam database, kalau datanya ribuan, jutaan ya, ratusan ribu, kita hitungnya gimana? Kalau kebetulan di sini hitungnya lengkap ya. Tapi kita nggak bisa mengacu pada hitungan ini. Bisa jadi di dalam database nanti ID-nya itu ada yang hilang, terhapus gitu ya. Nah, kadang lompat gitu ya, 1 tiba-tiba 3, tiba-tiba 5, ya. Yang lain datanya hilang gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengacu dari angka ini. Untuk itu kita hitung ini ya. Caranya hitung pakai APCOM ya. Ada berapa pelanggan di sini? Ya. Ada berapa pelanggan? Perintahnya gimana? Nah, gampang Pak, contek aja Pak. Nah, com, perintahnya com, gini ya, com. Misalnya yang kita hitung adalah ID ya, ID pelanggan. ID pelanggan. Nah, com, ID pelanggan plus jumlah. Nah, jumlah siapa? Jumlah pelanggan. Nah, pelanggan. Ya. Com tabel apa? Tabel pelanggan. Ya. Hasilnya adalah itu 4 ya. Hasilnya adalah 4. Nah ini dalam datanya sedikit ya. Datanya sedikit ya muncul 4 ya. Jadi kita count ini ya, baru kita ketahuan oh jumlahnya 4. Walaupun tanpa kita plototin datanya ya. Kalau kita ketikkan perintah ini maka ya ketemu jumlahnya. Tampilkan semua berikutnya sudah ya. Berarti ini yang kita kita jawab ya. Jawabnya adalah ya. Jawabnya ini ya. Select pelanggan plus jumlah ya. From pelanggan. Ya. Tampilkan semua barang yang tercantum dalam sistem. Nah, tampilkan semua barang yang tercantum dalam sistem barang. Berarti ini ya. Perintahnya apa? Hampir sama seperti nomor 1 ya. Perintahnya sama seperti nomor 1. Nah, kita ketikkan di sini select ya. Boleh huruf besar gini boleh. Nah, from apa itu? Barang. Nah. Ya, ini barangnya. Jenisnya sabun. Nah, nanti kita query berdasarkan jenis misalnya gitu ya. Tampilkan semua barang yang sudah ya. Berarti ini sama seperti nomor 1, misalnya gitu ya. Dijawab. Ya. Tampilkan nama toko yang menjual barang. Nama toko sekarang spesifik ya ini yang mulai spesifik. Kalau nama toko ya Anda nggak bisa menampilkan semuanya begini ya. Select bintang from toko ini ya. Ini ya memang sih muncul. Seandainya ada berapa ribuan gitu tokonya, bisa nggak? Mau pelototin satu-satu. Ingat yang
yang harus beroperasi adalah komputer nantinya ya. Komputer itulah yang menunjukkan ya, bukan kita. Ini Pak, bukan begitu. Tapi Anda harus menunjukkan melalui perintah-perintah ini. Nama toko berarti kita gimana perintahnya? Select, ya, select apa? Select nama toko, ya, kita pakai spasi ya. Nama toko from toko. Nah, ini ya. Nah, itu Budi Mulia. Nah, ini kalau kebetulan database-nya cuma satu gitu ya. Bagaimana kalau database-nya banyak gitu ya? Tokonya ada beberapa. Tadi tidak bikin toko ya. Oke deh, tokonya ada beberapa, kita tambahkan. Ya. Misalnya ini ya. Ya, misalnya tokonya ada beberapa. Nah, bagaimana caranya menambahkan toko? Ayo, kita select dulu ya. Select bintang from toko. Kita ingin tambahkan ada satu toko, satu lagi toko. Ingat bahwa ID toko tadi kita nggak increment ya. Statusnya harus diisi manual ya. Maka kita berikan perintah apa? Insert ya. Insert pintu nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Toko. Nah, kemudian nama kolomnya ini ada sebut ya. Dan nama kolomnya hanya 3 mudah ya. Sebut gini. ID toko. Nah, diapit. Nah, kemudian nama toko. Ya, kemudian alamat. Ya. Jangan lupa ada nilainya ya. Jadi nilainya tulis di sini value. Kalau cuma satu aja, ya satu value. Single. Nah, itu masukkan di sini misalnya 2. Nama tokonya adalah toko Singo Edan misalnya gitu ya. Tokonya orang Malang ini, Ongis Nadi gitu ya. Biasanya gitu ya, dibalik-balik. Kemudian alamatnya adalah di Malang. Dan jangan lupa ditutup dengan titik koma. Enter. Itu berarti itu ada ini ya, an error syntax cek manual koresponden di dekat ini ya, near ID ini ya. Berarti ini nggak boleh ada tokonya. Ya. Kita tinggal gini kan ya. Nah, coba sih, nggak boleh ada ini ya. Ya, panjang. Jadi use near toko, ID toko ini ada petiknya ini, nah, misalnya gitu. Nah, kayaknya nggak boleh ada koma. Alamat sudah ya. Ya. Kali lagi kita enter. Nah, ini baru ya. Nah, kalau sudah, berarti ini query oke, satu executed. Satu baris yang sudah dimasukkan. Nah, sekarang kita tampilkan seluruhnya, select bintang from apa namanya, toko. Nah, tokonya sekarang sudah ada belum? Bentar. Nah, itu Budi Mulia, Ongis Nadi Malang. Dua ya. Ini untuk menambahkan toko misalnya. Untuk menambahkan banyak toko gimana? Untuk menambahkan banyak, berarti values ya. Berarti ini singkatnya harus banyak. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita tambahkan lagi, misalnya 3. Jangan lupa bentuknya adalah jamak ya. Jadi values tambah s ini ya.
Terus kemudian isinya ini ya, tambahi koma di sini. Nih, tambahkan ini tiga ya ini ya, supaya nggak hilang ya. Tiga, kemudian buku apa lagi? 4 sih, 4 ya. Beberapa toko misnadenya sudah. Toko apa ya? Nyala. Ya. Nah, nyala itu toko apa ya? Yang betul ya, apa namanya? Apa di alamatnya diberi papan deh. Kemudian toko apa lagi nih? Toko Budi. Budi lah. Ini di Samarinda. Jadi di koma ya, di koma itu coba bisa di koma enggak gitu ya. Lalu di enter. Nah, itu 2 duplikat data sudah direkam. Datanya sama dulu. Oke. Lalu kita lihat lagi select bintang from toko. Ya, kemudian, nah itu sudah ada 4. Nah, perintah-perintah ini kita hafalin ya, perintah-perintahnya ini ya, perintah-perintah untuk query table ya. Misalnya nih, misal kita mau hapus salah satu di antara ini semua ya, dihapus. Perintah untuk hapus ya, berarti kita masukkan di sini 5 ya. Perintah tambah data buku misalnya. Yang keenam adalah perintah hapus atau delete ya. Jadi hapus tambah data, berarti kita gunakan tadi apa perintahnya? Insert. Jawab insert into misalnya buku. Nah, buku misalnya kalau semuanya kolom bisa kita masukkan di sini. Ya. Nah, cukup value ini satu baris. Untuk beberapa baris, record. Perintahnya adalah dia. Hanya ini ya. Ya. Nama kolomnya disebut. Kemudian kalau beberapa baris pakai values jamak, kemudian sebutkan data-datanya. Bisa beberapa data dipisah dengan koma. Nah, di akhir-akhir kita akhiri dengan perintahnya. Kayak gitu ya. Kemudian delete ya, perintah hapus. Berikan contoh perintah hapus. Hapus adalah jawab ya. Misalnya nih, kita hapus nomor 2, ya, nomor 2. Kita hapus, maka perintahnya apa? Bahaya ini. Delete from apa? From toko. Where.
get. Nah, ini ID toko sama dengan nomor berapa yang dihapus, misalnya nomor 2 ya, 2. Kemudian diakhiri titik koma ya. Delete from toko ber ID 2. Enter. Nah, satu baris sudah berhasil dihapus ya. Kita show tampilkan semuanya, select bintang from toko. Gimana isinya? Nah, nomor 2 hilang. Jadi ini perintahnya sudah benar ya. Perintahnya sudah benar. Bagaimana dengan perintah yang sekali hapus banyak? Sekali hapus banyak ada satu-satu ini ya. Jadi harus diprogram ya, programnya nanti di repeat ya. Nah ini nih. Nah, jadi nanti digabungkan dengan program perintahnya nanti bisa diulang-ulang baris per baris biasanya gitu ya. Gitu ya, banyak ya. Bagaimana kalau diubah misalnya line ini ada di Sulawesi, nah, di Sulawesi misalnya di Makassar, alamatnya keliru ini Pak, di Balikpapan, bukan Balikpapan tapi Makassar. Nah, gimana caranya kalau diubah ya? Kalau diubah, berikan contoh nomor pengubahan ya. Nah, di tabelnya belum, kita coba kita belah. Berikan contoh edit dan update gitu ya. Update apa edit gitu ya. Contoh edit toko Lanyala Balikpapan ini keliru jadi Makassar. Baik, kita berikan perintah ya. Update perintahnya ini ya. Nah, kadang saya nggak apa juga ini update toko. Update apa? Update toko ya, ini ya. Set alamat sama dengan Makassar misalnya gitu ya. Ber ID toko sama dengan sini berapa? 3 berarti kita masukkan sini 3. Bentar, ID toko itu ID-nya angka ya, bukan string ya. Tapi tidak apa-apa, kita berikan 3 ini. Kalau Anda kasih integer gini, bundel gini, kita lihat dulu ya. Update set, update toko, tokonya ini tabel ya. Set alamat, set alamat ini yang alamat Makassar, jadi untuk ID nomor 3. Kita enter ya, bismillah. Ya, ini kita cek sini, select bintang from toko. Ya, ini jadi Makassar ya. Makassar ini Balikpapan. Saya kira-kira ya. Ya, kita belum melakukan perubahan nama kolom. Ini banyak pelajarannya ini ya. Nama kolom mau diubah gimana caranya? Kalau nama kolom berarti alter table ya. Nama kolomnya yang mau mengubah alter perintahnya. Kalau perintah-perintah alter seperti itu mungkin kita banyak latihan ya. Belum lagi nanti ubah nama database-nya misalnya. DevOps ya. Nah, tidak semuanya kita bahas semuanya ya. Jelas ini adalah perintah-perintah dasar untuk mempelajari query table ya. Jadi itu kita nanti sampaikan di classroom ya terkait dengan perintah ini, hasil belajar kita ya. Nanti tolong diulangi lagi bagi yang belum ngerti perintah-perintah dasar, tidak langsung banyak gitu ya. Biasanya dengan melakukan latihan-latihan ini ya, sering bermain di query table gitu ya, banyak latihan. Jadi mereka terbiasa menuliskan ini ya. Jadi Pak Subur hari ini juga kadang lupa ingat ya. Misalnya bagaimana caranya update
apa ya, gitu. Kita lupa juga ya. Nah, sedikit coba-coba ya, ini kebetulan banyak yang sukses ya, kebetulan banyak yang sukses. Nah, kecuali yang ini aja ya, seperti menuliskan ini ya. Ini kalau di program memang kadang dikasih petik ya, tapi kalau di sini mungkin telanjang, nama kolomnya telanjang. Itu mungkin yang saya sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan? Ini nanti saya sampaikan di classroom ya, dari kuliah hari ini tersif kuliah dalam bentuk PXT ya. Latihan query table ya, satu dari mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, Mas Mbak? Saya tampilkan di sini ya. Untuk latihan. Adapun untuk latihan yang lebih banyak, Anda bisa merujuk di ini ya, namanya latihan query table ya. Ya, ini ya. Ya, ini tujuh latihan. Untuk rujukan Anda bisa sama ya, pakai W3School ya. Nah, W3School itu juga ada banyak ya. Kita cari yang database apa? MySQL ya, MySQL. Ini bukan PHP ya. MySQL database. Nah, ini perintah-perintah ini pakai apa ini? PHP ya. Nah, perintah-perintah ini saya rasa sudah ngontok lah, apa namanya, ngontok. Sudah hafal ya. Perintah-perintah ini bisa kita gunakan nanti di apa namanya, di ini ya. Nah, ini untuk membuat tabel ini DDL ya. Kita sebut sebagai DDL ini ya. Perintah-perintahnya kalau ini kan pakai apa namanya, PHP. Nah, perintah-perintah SQL itu bisa kita sisipkan di dalam PHP ya, perintahnya nanti biar dieksekusi oleh PHP dan ketika membuat ini ya, create table itu membuat nama tabel manifest, jadi bisa kita sisipkan di dalam program artinya. Termasuk perintah-perintah ini ya, perintah-perintah DML ini ya. Nanti kita biasanya simpan di dalam program, sisipkan dalam program agar dieksekusi oleh program ya. Saya rasa itu ya. Apa namanya, query table. Ada yang ditanyakan? Tujuannya ke sini ya, W3School, latihan-latihan ini terkait dengan perintah-perintah dasar MySQL. Kemudian di sini ada koneksi dengan PHP ya. Yang database full tuh gimana? Database full ini main-main database ya. Ini juga sih, tapi bukan ini ya. Itu ini ya. Database kali ya. Di sini. Database. Jadi cari sendiri ya. JavaScript. Nah ini ya, dan SQL. Nah, SQL ini. Nah ini SQL, sorry ya, ini berarti ini yang kita jadikan rujukan untuk perintah-perintah SQL. Link. Simpan dulu apa namanya, teorinya ya. Ya. Jadi ini yang jadi rujukan, bukan ini. Ini yang jadi rujukan SQL. Misalnya untuk select ya, ini Anda bisa coba try gini ya. Jika di run SQL hasilnya ya ini. Kebetulan datanya ini banyak nih ya. Jadi baru ngisi-ngisi. Nanti kita bermain dengan data yang cukup banyak, ya, cukup kompleks. Dan ada lagi banyak ya, misalnya ini ya, from customer untuk latihan-latihan ya, latihan-latihan bisa kita namanya masukkan di sini. Select bintang, select customer submit, show answer misalnya. Nah, show answer sudah ya.
Sudah betul ya. Di submit software korek. Nah, Anda bisa latihan di sini ya. Latihan lagi apa nih? Break statement that will select the city column from customer table. Nah, tampilkan kolom city ya dari customer. Tampilkan misalnya select city, ya. City ya. From table. City hurufnya kecil ya. C-T. Nggak bisa dikecilin ya. C-T ya, ini ya. Ini from table misalnya gitu ya. Itu answer. Oh betul ya. Nah, nanti kita submit hasilnya correct. Nah, bisa ya. Ada yang disampaikan? Nah, ini saya tanyakan. SQL DB ini apa ini? Nah ini bukan ini ya. Ini DDL ya. SQL DB ini yang ini ya SQL tutorialnya. SQL DB ada di sini. Itu tadi terkait dengan apa namanya latihan-latihan ya. Bisa coba di sini. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya ini Anda sudah bisa ambil juga ya, bisa menemukan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi insya Allah pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Sampai ketemu insya Allah minggu depan, selamat sore.